Hai, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara Tetap Tersenyum. Mengapa kita harus tetap tersenyum? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya kalau orang tahu bahwa Tuhan menyertai dan orang ini tidak merasa sendirian, maka ini yang dia lakukan. Apa itu? Dia selalu bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidupnya. Orang bersyukur itu adalah orang yang selalu melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Dia tidak fokus kepada persoalan, tetapi dia melihat kebaikan Tuhan. Jadi dia tidak akan pernah menggantikan kebaikan Tuhan seumur hidupnya hanya dengan persoalan kecil yang dihadapi. Dia selalu bersyukur dan dia berkata bahwa Tuhan itu baik. Sehingga orang ini adalah orang yang puas dengan Tuhan di dalam segala hal. Ya, dan mengucap syukur itu juga merupakan senjata peperangan rohani. Iblis paling susah tuh untuk menjatuhkan orang yang suka mengeluh. Iblis paling susah untuk menipu orang yang tahu bersyukur. Nah, untuk itu biar kita hari ini belajar untuk bersyukur. Waktu Anda bersyukur, Anda sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga justru dari orang yang bersyukur itu mata Tuhan akan melihatnya. Dari orang yang bersyukur Tuhan itu tidak akan pernah bisa bertahan di takhtanya. Dia pasti memberkati orang yang tahu bersyukur. Amin. Nah, untuk itu ada sebuah cerita, ada seorang bapak yang satu hari mau keluar kota. Ya, bapak ini punya dua anak. Dua-duanya wanita. Cuma dua anak ini agak berbeda. Yang nomor satu ini dia ini ya anak yang childish kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang childish, dan suka apa ya, suka mengeluh. Dia jarang sekali berterima kasih karena dia merasa aku ini anak, aku ini harus dipelihara, aku ini harus dijaga, aku ini harus dikasih makan. Begitu mungkin dapat perlakuan yang tidak enak, anak ini pasti gampang mengeluh karena dia suka menuntut terus haknya. Ya, aku ini harus mengalami ini, aku harus diperlakukan dengan baik, kalau enggak aku marah. Nah, ini childish banget. Tapi beda dengan adiknya. Adiknya ini adalah seorang yang tahu berterima kasih. Kakaknya jauh dapat lebih banyak, dia berterima kasih. Kakaknya mungkin dapat lebih bagus, dia tetap berterima kasih. Enggak dikasih pun kadang dia berkata terima kasih Pak, aku sudah jadi anak papa. Waduh, ini papanya ini agak curiga sebenarnya sama anak yang kedua ini. Karena menurut papanya tidak normal. Ya, sebagai pertumbuhan seorang anak. Makanya itu suatu hari papanya mau menguji kedua anak ini. Ya, papanya mau pergi keluar kota lalu pamitan dengan mereka berdua. Ya, papanya berkata begini, nih papa ini mau pergi nih. Ya, kalian mau titip apa? Dari kota A begitu. Wah, yang pertama aku pingin baju Pak. Baju yang bagus itu, yang panjang-panjang, yang mekrok panjang itu loh, kayak lagunya yang Let It Go, Let It Go itu loh. Oh ya, warna apa? Terserah papa aja. Oke. Dan yang kedua begini, kamu mau apa nak? Aku mau gelang karet aja Pak yang warna-warni itu loh Pak. Loh, itu murah. Nggak usah itu, di sini banyak, nggak apa-apa Pak, aku itu aja. Berapa? Satu aja. Loh kok satu? Yang banyak dong. Masa satu? 20 ya? Oh, jangan banyak-banyak Pak, nanti pasang 20 di sini kan jelek banget. Satu aja. Ya udah, oke. Akhirnya papanya pergi, Saudara. Nah, 2 minggu kemudian papanya datang bawa dus besar. Nah, dari perlakuan udah beda. Anak nomor satu begitu lihat papanya datang, yang diambil adalah kadonya dulu, oleh-olehnya dulu. Sedangkan yang kedua peluk papanya, berkata aku kangen Pak. Dia nggak terlalu tertarik dengan kadonya, dia tertarik dengan orang yang membawa kado. Nah, ini luar biasa sudah. Kadang-kadang kita dengan Tuhan harusnya begitu. Saudara, bukan hanya fokus kepada berkat Tuhan, tapi fokus kepada pribadi yang membawa berkat. Ya, akhirnya dibukalah untuk anak yang pertama, kadonya dibuka. Wah, dibuka, diambil baju. Begitu dia ambil bajunya ternyata warnanya kuning, Saudara. Wah, mulai ngomel nih anak yang pertama. Dia berkata, "Pak, kok warnanya kuning sih? Papa kan tahu aku tidak suka warna kuning." Loh, kan kemarin papa sudah bilang, kata papanya. Warnanya apa? Katanya sembarang. Ya itu, ada itu warnanya. Loh, kan papa harusnya kan mengenal aku. Aku ini kan gak suka warna kuning. Masa papa ini gak kenal aku sih? Wah, papa ini. Wah, mulai ngomel-ngomel. Sudah mulai mengeluh, papa ini kasih gak yang terbaik dan macam-macam. Wah, papanya dimarah-marahin. Ngomel terus. Tapi bajunya tetap dibawa, sudah sambil ngomel-ngomel. Papanya bilang, oh dasar anak ini gak pernah berterima kasih ya. Udah dikasih begitu gak pernah berterima kasih. Ya udahlah. Nah,
yang kedua, nah ini kan bentuk ujian. Papanya ini dalam hati bilang, nah ini anak yang kedua. Ini pasti marah setelah ini. Dia pasti kecewa, pasti dia tidak berterima kasih. Ayo coba lihat ya. Dibukalah itu. Dibukalah. Begitu dibuka, anak ini kaget karena isinya bukan gelang. Tapi maaf ya, kotoran kuda. Waduh, kok kotoran kuda? Nah papanya mulai melirik-lirik, ini marah ini. Ayo tak kasih kotoran. Dia minta gelang, tak kasih kotoran kuda. Kira-kira dia marah-marah enggak? Ternyata anak ini malah berlutut di depan papanya. Berkata, aduh Pak, terima kasih, terima kasih. Papanya sampai bingung, ini pasti bocor halus, ini pasti ada gangguan ini. Kok bisa dikasih kotoran kuda masih tetap berterima kasih? Papanya sampai bingung, kenapa kamu berterima kasih? Kotoran kuda itu gunanya untuk kamu apa? Anak ini bilang, ya memang kotoran kuda tidak berguna, tapi aku tahu papa nggak mungkin kasih aku kotoran kuda. Buat apa kotoran kuda buat aku, Pak? Nggak ada gunanya buat aku. Dan aku percaya papa nggak mungkin kasih aku kotoran kuda. Pasti ini papa punya rencana di balik ini. Rencana apa? Coba jangan GR dulu. Rencana gini, papa pasti pingin beliin aku kuda kan? Kudanya belum datang tapi kotorannya dulu yang datang. Oh enggak. Halo Pak, enggak apa-apa. Terima kasih ya Pak buat kudanya. Ya memang belum datang sekarang tapi aku percaya nanti suatu saat datang. Sekarang kotorannya dulu enggak apa-apa. Ya terima kasih ya Pak. Papa pasti kasih yang terbaik. Aku kenal papa, gak mungkin papa kasih aku kotoran kuda. Sudah gara-gara itu anaknya bersikap manis. Yang pertama tadi dia sambut papanya sebagai satu pribadi. Bukan fokus kepada oleh-olehnya, tapi fokus kepada pribadi bapaknya. Dia peluk papanya, aku kangen ya Pak. Lalu yang kedua ketika diberi tidak sesuai dengan harapannya. Doanya mungkin lain, jawabannya lain. Anak ini gak mudah kecewa. Dia bersyukur, dia tahu yang terbaik Tuhan siapkan. Gara-gara itu tuh loh. Papanya lalu pergi lagi dan betul-betul beli kuda buat anak itu. Saya waktu dengar cerita itu saya percaya bersyukur itu punya power untuk mengubah. Untuk tahu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dalam hidup kita. Karena itu ayo kita bersyukur. Apapun yang Anda alami. Tuhan itu tahu yang memberi yang terbaik. Ketika Anda bersyukur Anda akan melihat kemuliaan Tuhan terbit atas hidup Anda. Amin. Amin. Untuk mari kita berdoa hari ini. Ya kalau Anda ada hari di dalam kebutuhan, angkat tanganmu. Tuhan Yesus hamba berdoa. Biar pertama ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biar hati kami dipenuhi dengan kekaguman akan Engkau. Biar kami bukan menjadi orang yang mengeluh. Tapi kami mau menjadi orang yang bersyukur untuk apapun yang Tuhan lakukan buat hidup kami. Dari situlah maka kami akan melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perbuatan tangan-Mu. Sebab kami tahu Engkau memberi yang terbaik. Kami berdoa supaya hati kami dipenuhi dengan syukur. Sebab dari situlah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Karena itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia yang akan memberkati hidup indah kita. Amin saudara. Karena itu jangan lupa saudara yang belum subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Lakukan itu untuk YouTube GMS Kalimantan supaya Anda terus terupdate ya acara-acara yang memberkati Anda. Dan saya percaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati hidup Anda. Sampai ketemu Senin depan di acara Tak Tersenyum. Dan di tiap pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, tiap Senin atau pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Bye-bye, Tuhan berkati.